Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haris Afandi dari Prodi AFI semester 5 UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal karya Damar Prasetya tentang filosofi education for children. Ini menjelaskan tentang pendidikan filsafat kepada anak-anak. Fundamental of all objects in higher university education were being taught since early childhood. The basic concept of biology, medicine, and psychics were mandatory introduced as natural science objects. In elementary school curriculum as well as school science, language, and even religion. This early introduction of subject will make sure that every children are exposed to this particular education to enrich their knowledge and skill. Where philosophy is not formally available in national curriculum until university level. Paradoxically, one of the essence of philosophy is the ensure a human being is capable to perform critical thinking in their later life. This review to urgency and benefit of introducing philosophy in children in their informal form of education. Ini menjelaskan tentang filsafat edukasi untuk anak-anak, yang mana tujuan pembelajaran filsafat untuk anak-anak ini karena saat pendidikan masa anak-anak itu filsafat tidak ada dalam kurikulum nasional. Mereka hanya dipelajari tentang mata pelajaran formal seperti matematika, sejarah, kimia, IPA, bahasa, dan sastra. Padahal pentingnya filsafat dimulai sejak anak-anak ini demi untuk kesiapan dewasanya anak-anak tersebut. Karena dalam filsafat telah dipelajari beberapa ilmu tentang kebijaksanaan, tentang percintaan. Nah, ini dijelaskan pendahuluan anak kecil adalah periode yang menentukan masa dewasa, masa depan. Anak-anak berbentuk selama proses pertumbuhan dan berkembangnya. Stimulasi pendidikan, pengajaran sangat ditekankan kepada seorang anak oleh orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mereka lebih diperkenalkan ke fisika, matematika, sastra, teknik, seni, dan bahasa sejak tahun-tahun awal. Dalam pendidikan formal pula tidak ada kurikulum. Dalam nasional tidak ada kurikulum yang mempelajari tentang filsafat pada masa kanak-kanak. Filsafat dipelajari saat masa-masa dia berada di bangku kuliah di universitas. Pentingnya belajar filsafat sejak dini yakni karena untuk berkembangnya ilmu, sebab filsafat juga bisa dihubungkan dengan sains. Dan dari ilmuwan dan pengembangan sains, belajar dari usia dini penting karena hubungannya dengan plastisitas otak. Otak bukanlah bundel neuron yang statis, tapi tidak dapat diatur. Teori dan penelitian saat ini membuktikan bahwa otak fleksibel dan reaktif terhadap pengalaman. Pertimbangan pengajaran filsafat dalam pendidikan formal dapat dimulai dengan implementasi dan adaptasi filsafat untuk anak-anak di kelas Indonesia. Pelajaran harus disesuaikan dengan kelompok usia mereka. Sebagian besar kurikulum pendidikan saat ini di Indonesia belajar tentang pengetahuan yang didasarkan hanya pada fakta seperti matematika, sains, sejarah, atau contoh lainnya. Implementasi subjek filsafat akan mengajarkan mereka untuk berpikir dan membuat diskusi tentang masalah sosial saat ini yang terkadang tidak memiliki jawaban yang benar. Tidak seperti subjek seperti sains atau matematika yang memiliki jawaban yang jelas dan didefinisikan. Filsafat juga akan mengajarkan sesuatu yang dimiliki kelas agama.
Subjek agama adalah wajib di setiap sekolah dan setiap siswa akan belajar agama mereka sendiri sehingga mereka akan memiliki pengalaman terbatas tentang melihat perspektif orang lain. Namun, dengan filsafat mereka akan belajar bahwa ada banyak pendapat untuk satu pertanyaan atau satu masalah. Ini mungkin akan membantu mereka menjadi remaja yang lebih toleran dan dewasa di masa depan. Nah, ini dijelaskan bahwasanya belajar filsafat itu ada manfaatnya, bukan sebuah kerugian, karena dengan filsafat mereka akan lebih bijaksana dalam menerima suatu hal, dalam menelaah suatu hal, dan dalam memilih suatu perkara yang baik untuk dirinya, karena filsafat tadi berkaitan dengan kebijaksanaan dan percintaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah KTFB. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.